aja nggak apa-apa. Yang Jihan, berarti coba silakan Jihan. yang kemarin ya, Kak? Ya, Kalimat kata ayat 10. Jihan baru buka udah disuruh baca. Semangat, Jihan. Yuk Jihan. Iya Kak, kedengaran nggak? Kecil suaranya. Bentar ya. Bentar Kak, aku pindah zoom dulu ya kalau nggak. Suaranya kecil Jihan. Pindah zoom dulu ke HP bentar Kak. Pindah Zoom katanya, Kak. Oh iya ya. Yang kemarin ya Kak, Ali Imran itu ya? Ya, Ali Imran ayat 10 silakan. Iya, bentar. Hukumnya ada 6. Yang pertama, anhum a mim jama qabla hamzah qata. Apa di share screen aja ya Kak ya? Ya, silakan nggak apa-apa. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Innal kafaru la tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sama apa di situ? Bentar. Yang pertama mim jama qabla hamzah qata, yang pertama anhum Coba a. HP-nya dimiringin Jihan biar Oh, iya. kelihatan agak lebih gede. Nah, Yang kedua, luhum wa sama humim itu enggak ketulis Kak, tapi hum minallah, terus hum waqudun nar. Terus yang ketiga, mat munfasil yang wala aula. Yang keempat, lafaz syai. Yang kelima, ulaika mat mutasil. Yang keenam, al alifu qabla ra mutatorifah maskurah yang anar. ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Yang kedua ad-duri wajah pertama, bedanya di nomor 6 imalah. Langsung aja ya Kak. Wa ulaika hum Ya, langsung aja nggak apa-apa. Benar nggak Kak? Bagaimana coba diulangi Jihan? Wa ulaika hum. Wa ulaika hum waqudun nar. Benar nggak Kak? Ya, baca dengan imalah pada lafadz an-narnya. Kemudian Yang ketiga, bacaan kolun wajah kedua. Bedanya di mutasil tawasud. Innal ladzina kafaru la tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Yang keempat, ad-duri wajah kedua. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Wandaru jama'ahu Jihan. Tadi wandaru jama'ahunya belum disebutkan. Oh iya. Yang kolun yang ad-duri wajah pertama Indra jamahunya Asusi. Terus kolun wajah kedua Ibnu Amir, Asim sama Abul Haris. Yang ad-duri wajah kedua Duril Kisai.
Sudah. Terus yang kelima, bacaan kholaf wajah pertama. Kholaf yang wajah pertama dengan bacaan yang tahqiq ya. Tahqiq terlebih dahulu pada lam ta'rifnya. Tahqiq atau sukun ya. Bukan lam ta'rif, apa itu? Mim jama yang setelahnya hamzah qotok. Kemudian nakal untuk bacaan yang pertama pada lafadz syai'ah. Silakan. Syai'ah. Bentar, Kak. Kan nakal tuh gimana ya, lupa. Saya Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Saya ya, Kak, ya. Saya. Innalladzina kafaru la tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Indra jamahunya kholat. Terus kholaf yang kedua bedanya di bil ibdal. Innalladzina kafaru la tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Jamahnya kholat juga. Terus qaulun wajah ketiga. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum. Qasr ya, qasr terlebih dahulu, ya. Jihan. Qasr. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun Wa ulaika humu. Oh ya, wa ulaika hum waqudun nar. Indra jamahunya Ibnu Katsir. Terus kalau wajah keempat tawasud. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika humu waqudun nar. Terus yang selanjutnya waras wajah pertama tul bitawasut lin. Empat. Bitawasut lin tuh gimana ya, Kak? Bentar. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum. Di situ sila ma'atul. Oh iya. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Mana, Kak? Ya, yang baca tawasudnya itu huruf linnya ya, bukan mat yang di A-nya. Syai'a. A-nya dua harokat tetap. Syai'a. Wa ulaika hum waqudun nar. Kemudian waras yang wajah bacaan kedua dengan tulul lin. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Kurang, tulnya kurang, Dek. Huruf linknya dibaca dengan tul. Minallahi syai'a. Karena dibaca dengan tul, syai'nya, huruf linknya. Minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Terus
Selanjutnya khalaf wajah ketiga. Saket. Saya ya. Innalladzina kafaru la tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Terakhir khalaf innalladzina kafaru la tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Shadaqallahul azim. Terima kasih Jihan. Sama-sama Kak. Ini gimana? Kita mulai materi nggak apa-apa ya? Oke, Kak. Kak Iha butuh waktu apa ya? Setengah jam kali ya untuk materi. Nanti kalau misalkan masih ada waktu, baru nanti kita lanjut tatbik. Materi baru berarti ya, Kak? Ya, materi baru. Bu Romla nggak bisa masuk soalnya. Oke, Kak. Siap. Kalau UTS Qawaidnya sampai jam berapa memangnya? UTS sampai jam 12 sih, Kak. Oh, sampai jam 12 gitu ya. Ya nggak apa-apa lah di sela-sela UTS. Iya, benar. Sela-sela ambil materi. Nggak seberapa sulit kok pembahasan yang kali ini. Kalau kemarin kita membahas yang sama Ibu, kita membahas tentang wakaf Imam Hamzah dan Hisham yang bagian pertama, masih ingat ya? Bagian pertama kemarin ada, ya sebelum Kak Iha lanjutkan, ini Kak Iha nggak mewajibkan semua untuk mendengarkan, yang penting misalkan kalau ada yang lebih penting ya nggak apa-apa, silakan mau dilanjutkan. Yang penting dalam satu kelas ini ada yang paham yang nantinya bisa dijadikan rujukan teman-teman ketika bertanya. Gitu ya. Kalau misalkan UTS-nya masih berlangsung dan harus dikumpulkan jam 12. Soalnya nanti Kak Iha juga nggak sampai 12:30, soalnya 12:30 ada kegiatan lain Kak Ihanya. Gitu. Nah, yang di pembahasan ini, yang wakaf Imam Hamzah dan Hisham bagian kedua, ini hampir sama dengan kemarin yang wakaf Imam Hamzah dan Hisham bagian pertama. Kalau kemarin bagian pertama ada perbedaan antara mutawasito dan mutatorifah, hamzahnya, huruf hamzahnya yang di tengah ataupun di akhir kalimat, ada yang dibaca dengan bil ibdal, ada yang dibaca dengan bin naql, ada yang dibaca dengan bil ibdal summal idgham, ada yang dibaca dengan bil ibdal ma'al qasri, ma'at tawasud, ma'atul, wabir raum, dan seterusnya. Ini masih lanjutan dari pembahasan yang kemarin ya. Hanya saja di sini pembahasannya hanya berkutat pada dua pembahasan, yakni yang pertama hamzah hidup yang sebelumnya berupa ya atau waw zaidah, ini yang pertama nanti. Pembahasan kedua hamzah hidup yang sebelumnya berupa huruf hidup. Jadi yang pertama kali itu hamzahnya hidup, sebelumnya berupa ya atau waw zaidah. Zaidah itu artinya tambahan yang berarti bukan berasal dari kalimat asalnya. Seperti misalkan kita mengucapkan lafadz hani'an. Hani'an kalau diwakafkan hani'a. Nah, hani'a itu ada hamzah. Huruf hamzah. Huruf hamzahnya hidup. Hamzahnya hidup, kemudian sebelum hamzah juga berupa huruf ya. Nah, ya di situ disebut dengan zaidah atau bukan ketika misalkan kita kembalikan pada fiil madhinya atau kalimat asalnya. Hani'ah, ketika kita kembalikan ke fiil madhinya atau kalimat asalnya berasal dari lafadz hana'a. Ha, nun, dan hamzah. Nah, ya-nya di situ disebut dengan ya zaidah, artinya hanya sebagai tambahan, begitu. Ya, itu yang akan kita bahas. Yang pertama, wa yubdalu fihi al-wawa wal ya'a mubdila idza zidata min qablu hatta yufassila. Ketika ada hamzah, kemudian sebelumnya itu ada waw atau ya zaidah. Idza zidata, maksudnya itu waw dan ya-nya kedua-duanya itu berupa ya waw dan ya zaidah atau tambahan. Maka Imam Hamzah di sini membaca dengan wa yubdalu fihi.
membaca dengan ibdal. Ibdal itu artinya mengganti harokat huruf. Harokat hurufnya itu diganti dengan harokat huruf yang setelahnya sesuai dengan huruf matnya. Nah, ini dalam matriks. Yang pertama, hamzah mutaharrika wa qablaha yaun awil wawu zaidatani. Hamzahnya itu hidup atau hamzahnya itu berharokat atau mutaharrika. Wa qablaha yaun, dan sebelumnya itu berupa huruf ya sebelum hamzah, awil wawu atau sebelumnya itu berupa huruf waw zaidatani, yang mana dua-duanya, yakni dua-duanya itu antara wawu dan ya itu merupakan hurufnya zaidah, nggak menjadi huruf asli dari lafaz tersebut. Nah, ini ada perbedaan juga, ada yang mutawassito, ada yang mutatorrifa, sama seperti yang kemarin. Ketika hamzahnya mutawassito, qoblal hamzati ya'un fi wasatil kalimah, seperti lafaz hani'an, khoti'atuhu, khoti'atikum, bari'una. Ini lafaz hani'an, hamzahnya wasatil kalimah loh ya, bukan akhir kalimat. Masih ada yang teman-teman yang terkecoh lafadz hani'an, syai'an, itu hamzahnya akhir kalimat. Padahal itu lafadznya wasatil kalimah, hamzahnya atau mutawassito. Di sini lafadz hani'an atau syai'an, kenapa hamzahnya itu berada pada tengah kalimat? Karena pada akhir kalimatnya itu huruf mat alif, hani'an, syai'an, itu ya. Nah, jadi hamzahnya itu ketika teman-teman mencari permasalahan itu masuk dalam kategorisasi wasatil kalimah atau mutawassito. Beda lagi kalau misalkan lafadznya syai'un. Syai'un. Nah, itu hamzahnya akhir kalimat. Tapi kalau syai'a itu hamzahnya wasatil kalimah. Karena huruf akhirnya itu berupa alif atau berupa huruf mat alif. Nah, ketika qoblal hamzati ya'un fi wasatil kalimah, maka Imam Hamzah membaca dengan bil ibdal summal idgham. Sama dengan pembahasan yang kemarin. Jadi ketika hani'a maka dibaca dengan haniya. Khoti'atuh khotiyatuhu. Khoti'atikum khotiyatikum. Bariun bariyun. Nah, perlu diingat pembahasan ini ada ikhtilaf atau ada permasalahan ketika Imam Hamzah dan Imam Hisham membaca dalam keadaan waqaf. Ketika wasol tidak ada permasalahan ya. Ketika wasol nggak ada permasalahan. Ini ada permasalahan hanya ketika waqaf saja. Kemudian yang poin yang kedua. Qoblal hamzati ya'un fi akhiril kalimah. Sebelum hamzah itu berupa ya. Ini ya atau wawunya itu zaidah ya yang sudah disebutkan tadi. Fi akhiril kalimat. Pada akhir kalimat. Seperti contoh an-nasi'u. Jadi ketika mewakafkan lafaz an-nasi'u, kan ini ibdal sumal idgham, berarti an-nasi, bari, durri. Nah, ketika melafadzkan dalam ayat, innaman nasi, ada hentakan karena itu ibdal kemudian idgham. Idghamnya ditasydidkan di situ. Innaman nasi uziyadah, misalkan ya diwakafkan di innaman nasi, maka membacanya innaman nasi, bukan nasi aja ya. Kalau nasi itu berarti hanya ibdal, tapi kalau ibdal summal idgham maka ada hentakan tasydidnya, innaman nasi, seperti itu. Begitupun pada lafadz bariun dan durri. Nah, kemudian ini tadi ya hamzah mutaharrika qablaha ya. Nah, ini yang qoblal hamzati wawan. Ini bisa di itu ya, bisa ditambahin yang di kolom qoblal hamzati wawan dilanjutkan fi akhiril kalimat. Ini ya, qoblal hamzati wawan fi akhiril kalimat. Jadi sebelum hamzah itu berupa huruf waw di akhir kalimat. Dan ini hanya ada pada satu tempat. Quru. Nah, pada lafadz quru pada surah Al-Baqarah, ketika membacanya dengan waqaf, maka membacanya dengan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wawunya ditasydid quru. Soalnya ibdal tsummal idgham. Nah, jadi di pembahasan yang pertama, ini masih ada perbedaan atau klasifikasi bacaan antara mutawassito dan mutatorrifa. Ketika mutawassito berarti
qoblal hamzati ya'un fi wasatil kalimat atau qoblal hamzati ya'un fi akhiril kalimat atau qoblal hamzati wawan fi akhiril kalimat. Ini semuanya dibaca dengan bil ibdal sumal idgham. Tinggal nanti Hisham bagaimana, nanti di akhir Hisham membacanya ini yang bagaimana. Itu. Ini yang poin pertama, hamzahnya hidup sebelum hamzah berupa waw atau ya yang mati dan berupa waw atau ya yang zaidah atau tambahan. Ini rumusnya. Nah, sekarang yang kedua. Kalau tadi hamzah mutaharrika wa qablaha sakin au wawin au yaun zaidatani. Sekarang hamzahnya hidup dan sebelumnya berupa huruf hidup juga. Hamzahnya mutaharrika, wa qablaha mutaharrika. Hamzahnya hidup, sebelumnya berupa huruf hidup juga. Nah, ini ada 9 tempat. Nah, 9 tempat itu disesuaikan atau diklasifikasikan sesuai dengan harokat hamzahnya dan harokat huruf yang jatuh sebelum hamzah. Ini ada 9. Ini yang kolom ini nanti teman-teman sampai ke bawah ditulis mulai dari poin 1 sampai poin 9 karena ini ada 9 kategori. Yang pertama, maftuhun ba'da kasrin, yang artinya hamzahnya itu fathah, diberi harokat fathah. Ba'da kasrin, yang sebelumnya hamzah itu berharokat kasroh. Maftuhun ba'da kasrin, berarti hamzahnya fathah, sebelumnya kasroh. Contoh pada lafaz mi'atun, hamzahnya fathah, mutaharrik biharokatil fathi. Kemudian wa qablaha harful mim biharokati kasri, berharokat dengan kasroh. Lafaz fi'atun juga hamzahnya fathah, sebelumnya kasroh. Lafaz khoti'atun, hamzahnya fathah, sebelumnya berharokat kasroh. Nah, ini Imam Hamzah membacanya dengan bi'ibdalil hamzati ya'un. Dengan hamzahnya dibaca dengan ibdal. Ibdalnya dengan apa? Ibdalnya disesuaikan dengan harokat huruf yang jatuh sebelumnya. Misalkan pada lafaz mi'atun, sebelum harokat hamzah itu kan harokat kasroh. Maka ibdalnya berarti kasroh itu ibdalnya dengan ya. Huruf matnya itu kan dengan ya. Ya, ibdalnya dengan ya. Begitupun ketika hurufnya hamzah itu sebelumnya berharokat dhammah, maka ibdalnya juga nanti diberi ibdal atau diganti ibdal dengan waw. Nah, untuk yang poin yang pertama, maftuhun ba'da kasrin itu biibdalil hamzati ya'un. Berarti mi'atun menjadi miyah. Mi'atun hamzahnya itu diibdal menjadi ya, maka menjadi miyah. Fi'atun menjadi fiyah. Khoti'atun menjadi khotiyah. Bil ibdal saja ya, tidak ada idghamnya. Kalau ada idgham berarti miyah. Ya, ada tasydidnya. Ini hanya ibdal. Ibdalnya diganti dengan ya. Karena apa? Karena sebelum hamzah itu berupa harokat kasroh. Nah, begitupun ketika maftuhun ba'da dhammin, hamzahnya fathah, sebelumnya berupa huruf yang berharokat dhammah. Karena hurufnya berharokat dhammah, maka di sini ibdalnya dengan biibdalil hamzati wawan. Hamzahnya diibdalkan dengan huruf waw. Yu'ayyidu menjadi yuwayyid. Mu'ajjala menjadi muwajjala. Fuadak menjadi fuwadak. Ini wasal waqaf ya. Ini ketika waqaf. Kemudian, ini poin ke-1 sudah, poin kedua juga sudah. Sekarang poin yang ketiga. Maftuhun ba'da fathin. Hamzahnya fathah. Sebelumnya berupa huruf yang berharokat fathah. Syana'an, ma'ab. Kemudian maksurun ba'da dhammin. Hamzahnya berharokat kasroh. Kemudian sebelumnya berharokat dhammah. Su'ilah, su'ilu. Kemudian maksurun ba'da fathin. Hamzahnya berharokat kasroh, sebelumnya berharokat fathah. Mutma'innah. Jabroil. Kenapa ada Jabroil di sini? Nanti ketika farsyul huruf pada pembahasan Jibrilu, itu nanti Imam Hamzah membacanya dengan Jabroil. Nah, ini kenapa? Karena di sini disebutkan juga farsyul hurufnya Jabroil. Kemudian ketika maksurun ba'da kasrin, hamzahnya berharokat kasroh, kemudian sebelumnya berharokat kasroh pada lafaz bari'ikum muttaqiina.
Kemudian setelahnya madmumun ba'da kasrin, madmumun ba'da dhammin, yang artinya huruf hamzahnya itu diberi harokat dhamma sebelum hamzah berupa huruf yang berharokat dhamma pada lafaz biru'usikum. Kemudian madmumun ba'da fathin, lafaz ra'ufun, hamzahnya itu dhammah. Kemudian sebelum hamzah berupa huruf yang berharokat fathah, ra'ufun yakla'ukum. Nah, mulai dari poin ketiga sampai poin ke-8, mulai dari maftuhun ba'da fathin sampai dengan madmumun ba'da fathin, Imam Hamzah membaca hamzahnya dengan bitashil. Contohnya misalkan ketika maksurun ba'da fathin, mutma'innah, ya ayyatuhan nafsul kalau suara biasa mutmainnah, hamzahnya tahqiq jelas ya. Ketika dibaca tashil, maka huruf hamzahnya itu disamarkan atau disesuaikan dengan huruf hak samar. Biasanya kalau Pak Fatoni menyebutkan dengan hak tapi samar. Penyebutan makhorijul huruf hak tapi disamarkan. Nah, itu huruf hamzah tashil itu seperti itu, hak samar. Mutmainnah menjadi mutmainnah. Ma'ab menjadi ma'ab. Syanaan syanan. Seperti hak samar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah. Haknya seperti disamarkan. Itulah yang disebut dengan bitashil. Sama seperti kemarin yang ketika membaca alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa. Itu ya, ketika membaca lafaz itu Imam Hamzah ada dua wajah, bitashil ma'atul dan bitashil ma'al qasr. Ketika bitashil ma'atul, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa. Bitashil ma'atul. Ketika bitashil ma'al qasr, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa. Hamzahnya itu ditashil, artinya hamzahnya itu disamarkan sebagaimana hak samar, sebagaimana huruf hak yang disamarkan. Itu. Kemudian biru'usikum menjadi biru'usikum. Ra'ufun ra'ufun. Yakla'ukum yakla'ukum. U'ukum. Itu madmumun ba'da fathin. Nah, yang poin ke-9, madmumun ba'da kasrin, yang artinya hamzahnya itu di dhammah. Kemudian sebelumnya itu berupa huruf yang berharokat kasroh, maka Imam Hamzah di sini ada 3 wajah bacaan. Seperti lafaz mustahziuna, famaliuna, muttaqiuna. Ketika diwaqafkan Imam Hamzah ada 3 wajah bacaan. Yang pertama bitashilil hamzati baina-baina, yang artinya mentashilkan huruf hamzah itu baina-baina. Itu singkatan baina-baina itu bainal hamzi wa bainal ha juga bisa, tergantung harokatnya itu apa. Nah, kemudian yang kedua biibdalil hamzi ya'an. Yang ketiga bihadfil hamzati ma'a dhammi ma qablaha. Nah, bagaimanakah praktiknya ketika membaca bitashilil hamzati baina-baina lafaz mustahziun, maka dibaca dengan mustahziun. Ya, famaliun, famaliun, muttaqiun menjadi muttaqiun bitashil. Kemudian yang bacaan yang kedua biibdalil hamzi ya'an. Diibdalkan hamzahnya dengan ya. Kalau tadi kan tashil kan hanya samar, samar. Kalau ini yang kedua ibdal hamzah dengan ya. Mustahziun menjadi mustahziyun. Famaliyun, muttaqiyun. Awas, ini kebanyakan teman-teman mustahziyun itu takut seperti dibaca dengan tashil. Jadi ini murni ya, murni huruf ya. Mustahziyun, famaliyun, muttaqiyun. Nah, itu wajah bacaan yang kedua untuk madmumun ba'da kasrin. Yang ketiga bihadfil hamzati ma'a dhammi ma qablaha. Yang ketiga itu huruf hamzahnya
bihadzfil hamzah, huruf hamzahnya dibuang. Ma'adhammi ma qablaha. Kemudian huruf yang sebelum hamzah tersebut didhammah. Nah, coba kita aplikasikan pada lafadz mustahzi'un. Mustahzi'un ketika hamzahnya dibuang, maka dibacanya mustahzi, zinya tetap diharokati kasroh, kemudian hamzahnya hilang, wawunya tetap ada, kemudian ada nunnya. Itu hamzahnya dibuang. Kemudian ma'adhammi ma qablaha, berarti huruf sebelum hamzah tadi, yakni huruf zai, itu didhammah. Maka ketika membaca yang wajah ketiga pada madmumun ba'da kasring, membacanya dengan mustahzun, famalun, muttaqun. Nah, ini muttaqun, takutnya teman-teman hampir sama dengan pengucapan huruf qaf. Padahal ini huruf kaf ya. Bukan muttaqun. Kalau muttaqun itu nanti ada istilah, maksudnya ada apa namanya, ada arti tersendiri, perbedaan arti. Nah, kalau ini muttaqiun menjadi muttaqun, huruf hamzahnya kaf tetap terlihat. Jadi ini ada dua permasalahan besar di sini di waqaf Imam Hamzah yang bagian kedua. Yang pertama yang tadi sudah kita bahas, yang pertama itu hamzahnya hidup. Sebelumnya berupa waw atau ya yang menjadi huruf zaidah. Maka Imam Hamzah keseluruhan baik mutawassito atau mutatorrifah membacanya dengan bil ibdal summal idgham. Itu ya, bil ibdal summal idgham. Itu untuk waqaf Imam Hamzah yang ketika hamzahnya itu berupa huruf yang berharokat, sebelum hamzah berupa wawu atau ya yang menjadi huruf zaidah. Maka Imam Hamzah membacanya dengan bil ibdal summal idgham. Hani'a menjadi haniya, khoti'atikum menjadi khotiyatikum, salasata quru menjadi salasata quru, karena ibdal summal idgham. Kemudian yang poin kedua, hamzahnya itu hidup. Sebelumnya itu juga berupa huruf hidup, dan ini diklasifikasikan sesuai dengan harokat hamzahnya dan sesuai dengan harokat huruf yang jatuh sebelum hamzah. Ada 9 macam. Ada 9 macam. Yang pertama, yang poin pertama dan poin kedua, maftuhun ba'da kasrin wa maftuhun ba'da dhammin, ini bi ibdalil hamzah. Ibdalnya sesuai dengan harokat huruf yang jatuh sebelum hamzah. Ketika hurufnya kasroh, ketika hurufnya berharokat kasroh, maka ibdalnya dengan ya. Mi'atun menjadi miyah, fi'atun menjadi fiyah, khoti'atun menjadi khotiyah. Ketika ibdalnya hurufnya itu berupa ketika huruf yang berharokat itu berupa harokat dhammah, maka ibdalnya dengan huruf waw. Contohnya yu'ayyidu menjadi yuwayyid, muajjala menjadi muwajjala, fuadak menjadi fuadak. Itu yang poin yang pertama dan kedua. Kemudian yang poin ketiga sampai ke 8 yang maftuhun ba'da kasrin dan sampai madmumun, maftuhan ba'da fathin sampai madmumun ba'da fathin, dibaca dengan bitashil, yang artinya hamzahnya itu disamarkan sebagaimana huruf ha samar. Bariikum menjadi barikum, barikum, muttaqiin, muttaqin, biruusikum, biruusikum. Itu yang poin ketiga sampai poin ke-8. Yang poin ke-9, hamzah ada 3 wajah. Yang pertama, yang madmumun ba'da kasrin. Yang pertama, tashil hamzah baina-baina. Yang kedua, ibdalul hamzah ya'an. Yang ketiga, di sini bihadzfil hamzati ma'adhammi ma qablaha. Nah, bitashilil hamzati baina-baina berarti mustahziun, famalun, muttaqiyun, biibdalil hamzah ya'an, mustahziyun, famaliyun, muttaqiyun, bihadzfil hamzati ma'adhammi ma qablaha, mustahzun, famalun, muttaqun. Nah, ini hanya sebagian besar, sebagian kecil dari contoh-contoh yang sudah disebutkan. Masih banyak yang belum disebutkan di sini. Kalaupun misalkan teman-teman menemukan permasalahan yang seperti ini dalam Al-Quran, misalkan, berarti masuk dalam kategorisasi pembahasan waqaf Imam Hamzah dan Hisham bagian kedua. Begitu ya. Kemudian dari tadi Kak Iha mengucapkan hamzah-hamzah saja. Hisham bagaimana membacanya? Nah, Hisham, sebagaimana yang pembahasan yang kemarin,
yang di wakaf Imam Hamzah bagian yang pertama, maka qara'a Hisyamun ka qira'ati Hamzata idza kanatil hamzatu fi akhiril kalimah. Hisyam itu sama dengan bacaan Hamzah, Imam Hamzah. Ketika huruf Hamzahnya itu fi akhiril kalimat atau di akhir kalimat atau mutatorrifah. Nah, ketika di tengah kalimat atau di tengah kata, maka Hisyam masuk di al-bakun atau masuk di pembahasan atau tidak masuk di pembahasan wakaf Hamzah di pembahasan yang ini. Begitu ya. Jadi coba kalau misalkan kita runtut dari awal. Yang poin yang pertama, qoblal hamzati ya'un fi wasatil kalimah. Ini kan wasatil kalimah atau mutawasito, tengah kalimat. Berarti ini Hisyam nggak masuk ini. Karena ini wasatil kalimah. Kemudian yang qoblal hamzati ya'un fi akhir kalimah, ini diperuntukkan untuk Hisyam dan Hamzah. Kemudian qoblal hamzati wawan fi akhiril kalimah, ini juga diperuntukkan untuk Hisyam dan Hamzah. Jadi yang poin yang pertama, yang kolom yang pertama tidak masuk Hisyam, hanya Hamzah saja yang ikut teori ini atau ikut kaidah ini. Kemudian yang poin yang kedua, ini hanya untuk Hamzah saja. Karena di sini Hamzahnya, huruf Hamzahnya itu semuanya tidak berada pada akhir kalimat atau akhir kata. Jadi Hisyam di sini tidak diberlakukan kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua hanya diberlakukan untuk Imam Hamzah. Dan perlu diingat lagi bahwa al-bakun, yakni yang tidak disebutkan, maka bacaannya itu at-tahqiq atau ya bacaannya tahqiq atau tidak ada permasalahan, jadi bacaannya seperti biasa. Ketika lafadz misalkan mustahziun berarti dibaca tahqiq, baca Hamzah secara jelas dan secara sempurna, begitu. Jadi kesimpulannya, pembahasan wakaf Imam Hamzah dan Hisyam di sini pertama harus ada ketika wakaf. Ketika wasal tidak ada pembahasan wakaf Imam Hamzah dan tidak ada pembahasan wakaf Imam Hisyam. Kemudian itu kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua, Hisyam bacaannya sama dengan Imam Hamzah ketika hamzahnya berada pada akhir kalimat atau fi mutawassit mutatorrifah, akhir kalimat. Ketika hamzahnya berada pada tengah kalimat, maka Hisyam tidak mengikuti wajah bacaan Hamzah, melainkan Hisyam mengikuti wajah bacaan al-bakun, yakni selain dari Hamzah. Kemudian kesimpulan yang ketiga, lafadz-lafadz yang sudah disebutkan permasalahannya wakaf Imam Hamzah dan Hisyam itu ada permasalahan ketika berada fi kalimatin wahidah atau berada pada satu kalimat. Ya, dari tadi ini contohnya kan dalam satu kalimat semuanya. Ketika berada pada dua kalimat, maka tidak ada permasalahan wakaf Imam Hamzah dan Hisyam bagian kedua ini ataupun bagian pertama yang kemarin. Jadi itu mungkin kesimpulan dari pembahasan. Kalaupun misalkan yang untuk poin yang pertama ataupun poin yang kedua, untuk poin pertama kesimpulannya baik mutawasito atau mutatorrifa ketika ada hamzah yang berharokat sebelumnya berupa waw atau ya yang zaidah, maka Imam Hamzah atau Hisyam membaca dengan bil ibdal sumal idgham. Itu. Untuk kesimpulan yang poin kedua, ada 9 macam dikategorikan sesuai dengan harokat hamzahnya dan harokat huruf yang jatuh sebelum hamzah. Maka ini ada 3 wajah bacaan, ada yang dibaca dengan bil ibdal, ada yang dibaca dengan bil tashil, ada yang dibaca dengan bil tashil baina-baina, ada yang dibaca dengan bi ibdal hamzati ya'an, ada yang dibaca dengan bi hadfil hamzati ma'adhammi ma qablaha. Sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Sudah selesai ini pembahasannya. Kak, yang tadi tashil hamzah baina-bainanya baina apa dengan apa, Kak? Yang tashil baina-baina ya. Tashil baina-baina itu sesuai dengan misalkan ini. Misalkan kita yang masuk di poin yang ketiga, apa ini? Madmum ba'da kasri. Bitashilil hamzati baina-baina berarti mustahziun itu dibaca tashil hamzahnya
bainal harokatil kasri, misalkan ini ya, wa baina harokatil dhammi, itu maksudnya sesuai dengan harokat sebelumnya dan harokat hamzahnya, baina itu. Nah, penyebutan bitashil baina dengan bitashil itu pengucapannya sama. Ini hanya sebagai penyebutan aja. Kalau dalam kitab-kitab itu terkadang disebut dengan bitashil, terkadang disebut dengan bitashil baina. Tapi dalam segi pelafatan atau cara mengucapkan tetap sama. Artinya bitashil itu huruf hamzahnya disamarkan sebagaimana pengucapan huruf ha samar. Kalau Pak Fatoni itu nyebutnya ha samar. Tapi kalau Bu Romlah hanya huruf ha yang disamarkan saja, huruf hamzah yang disamarkan saja. Begitu. Jadi seperti kita mau mengucapkan huruf ha tapi nggak jadi gitu. Tashil itu. Ada lagi? Saya mau konfirmasi yang ini, yang tadi, yang yuwayidu, yang bagian kedua di atas. Itu bacanya yuwayidu atau muwajjala, wadaka, bagaimana Kak? Ini yang di kolom, ini cara membacanya ya. Yang di kolom yang buka kurung ini cara membacanya. Kalau yang ini kalimat asalnya. Yang di sebelumnya ini kalimat asalnya. Dalam ayat itu aslinya yu'ayyidu. Lah ketika diibdalkan sudah berubah menjadi yuwayyid. Begitupun misalkan mi'atun. Ketika diibdalkan maka berubah menjadi miyah. Nah, ini diwakofkan semuanya ya. Maksudnya haknya wakof juga semuanya. Karena ini pembahasan ini ada ketika wakof, ketika wasol tidak ada pembahasan. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah difahami apa masih bingung? Jel? Kak, saya mau ini nggak konsen juga ini ngerjainnya. Apa? Aku mau bertanya, Kak. Oh ya silakan Mutia. Yang hamzah bagian kedua yang maftuh ba'da kasar kan ada mi'atun ya Kak. Itu kan katanya hamzahnya fathah sebelumnya kasroh. Tapi itu ada huruf matnya itu tidak dihitung ya Kak? Ini huruf mat apa bukan? Coba Kak Iha tanya sama Mutia. Enggak tahu ya Kak. Yang artinya huruf mat itu apa? Huruf mat itu ketika ada alif yang sebelumnya berupa huruf yang berharokat fathah gitu kan. Kalau dhamma, wawu yang sebelumnya berupa huruf yang berharokat dhamma, ya yang sebelumnya berupa huruf yang berharokat kasroh itu huruf mat ya. Kalau mi'ah itu alifnya hanya alif zaidah atau alif tambahan yang tidak berfungsi apa-apa. Begitu Kak. Oke baik ya. Kak, makasih. Kak, untuk yang poin pertama kan tadi yang kuru itu hanya satu tempat doang Kak Al-Baqarah Kak. Iya. Itu berarti sisanya tuh ya kayak hani'ah, khoti'ah gitu berarti kita kayak kan nyari berarti harus tahu juga kayak huruf ya atau wawu yang zaidah gitu ya Kak. Kebanyakan kalau misalkan wawunya yang zaidah atau apa itu berupa huruf mat. Wawu atau ya yang berupa huruf mat itu kan hani'a, itu kan mat tabi'i lah ya, ada ya mati yang sebelumnya berupa harokat kasroh, begitupun nasi'u. Nah maksudnya zaidah itu yang masuknya ke pembahasan huruf mat. Kalau misalkan huruf lain yang nggak masuk nanti gitu ya Jel ya. Jadi huruf mat untuk memudahkannya hani'a khoti'atuhu. Kalau misalkan untuk mengetahui ziyadah atau enggak gitu kan. Ya memang sebenarnya ilmu qiraat itu kan berkesinambungan sama ilmu nahwu juga, ilmu sorof juga, ilmu bahasa Arab juga. Jadi memang sambung semuanya gitu. Kalau misalkan teman-teman mau memfokuskan ilmu qiraat menjadi ilmu paten kalian, ilmu apa itu? Ilmu takhususnya kalian gitu. Jadi harus dari awal memang harus bahasa Arabnya, kemudian nahwu sorofnya, tapi nggak ada waktu terlambat itu, nggak apa-apa sedikit demi sedikit kayak misalkan hani'a. Nah huruf-huruf mat itu kan semuanya huruf tambahan, maksudnya a, wawu atau ya yang menjadi huruf mat itu huruf tambahan, dia tidak menjadi huruf asal dari akar kalimatnya. Khoti'atuhu itu aslinya khoto'a, hanya 3 kata itu khoto'a, tambahan ya, tambahan dhamir ta, tambahan dhamir ha itu.
Asal kalimatnya cuma khoto'a, begitu. Nggak apa-apa, nggak usah dipusingkan. Saya nggak bisa ngelihat huruf asalnya. Yang penting kalau misalkan ada hamzah, kemudian sebelumnya berupa huruf ya atau waw yang zaidah. Salah satunya huruf zaidah itu ketika huruf mat seperti ini, maka zaidah itu maka di sini masuk dalam kategorisasi waqaf Imam Hamzah. Jadi hamzah itu unik ya. Kalau misalkan kita telisik dari pembahasan ilmu qiraat, huruf hamzah itu dimanapun huruf hamzah berada, pasti di situ ada permasalahan. Contoh, misalkan ketika ada hamzah di awal kalimat, kemudian sebelum hamzah itu berupa huruf sahih mati asli, maka terjadi hukum bacaan as-sakinul mafsul. Man amana, nah itu hamzah juga. Kemudian ketika ada hamzah dalam satu kalimat, maka ada bacaan mat muttasil. Huruf mat yang berada pada hamzah kemudian berada dalam satu kalimat mat muttasil. Kemudian ada huruf mat yang berada pada hamzah di lain kalimat, pembahasan mat munfasil. Kemudian ketika ada pembahasan al-ta'rif yang berupa hamzah, ada pembahasan lam ta'rif. Ada pembahasan yang ketika hamzah fi fa'il kalimat, ain fi'il kalimat atau lam fi'il kalimat, maka ada pembahasan hamzah mufrad. Kemudian ada ketika ada mat badal, itu kan hamzah juga itu. Mat badal itu hamzah juga. Kemudian di sini juga fokusnya ke hamzah, huruf hamzah. Jadi dimanapun misalkan ini, ketika teman-teman sudah materinya sudah semakin mau hatam nih, intinya gitu. Kalau misalkan ada hamzah dalam satu ayat, ditelisik lebih dalam tuh. Hamzah itu kebanyakan kan banyak permasalahan. Ini masuk di kategorisasi apa ini ya hamzah? Misalkan seperti itu. Jadi hamzah itu di mana-mana banyak permasalahan. Kalau untuk dalam ilmu qiraat nggak apa-apa. Hamzah itu buat teman-teman jadi lebih pintar karena semakin berpikir. Tapi kalau misalkan kita aplikasikan ke sifat seseorang, jangan sampai jadi seperti hamzah karena banyak masalahnya itu hamzah. Coba kalau ini misalkan ya dalam surah yang salah satu quru tadi, yang surah Al-Baqarah. Nah, ini ya. Nah, ini kalau misalkan ya, ini nanti buat PR ini, surah Al-Baqarah 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Quru itu ada hamzahnya. Ketika waqaf jelas ada permasalahan. Tadi yang sudah disebutkan dan contohnya sudah jelas. Coba sekarang Kak Iha tanya yang tidak biasa. Misalkan Kak Iha waqaf di sini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin. Ada permasalahan nggak hamzah di situ? Nggak ada ya. Nggak ada. Apa ada? Ada nggak? Hamzahnya berharokat fathah, kemudian sebelumnya berharokat kasroh, berarti maftuhun ba'da kasrin. Ada Kak. Ya, ada ya. Nah, itu ada kalau misalkan waqaf di situ maka ada pembahasan. Ada ya. Jadinya nanti dibedalkan dengan ya, biang fusihin. Oh, iya, ketika benar. waqaf di situ. Nah, itu contoh kecil dari hamzah ya. Kemudian wala yahillu lahunna ayyaktumna. Ini ada apa enggak permasalahan hamzah di sini? Itu pas diberhentinya apa masih lanjut Kak? Ini permasalahannya ada sih. Nun mati. Apa permasalahan apa? Nun mati dan tanwin bukan? Ya, pokoknya ketika ada permasalahan ini nggak memungkinkan wakaf dan wasol ya. Kalau ini kan karena memang sambung dengan huruf ya, maka ada permasalahan hukum nun dan tanwin bertemu dengan huruf ya. Oke, kita lanjut. Khalaqallahu fi arhamihin. Ini juga ada hamzah. Nah, di sini ada hukum bacaan karena hamzah ada mat munfasil ya. Ini hamzah juga ini. In kunna ini nggak ada pembahasan. Nanti yu'minna ini juga ada pembahasan ini. Ketika wasal ada pembahasan, ketika waqaf ada pembahasan. Hamzah mufrad ya. Hamzah mufrad. Nah, ini hamzah mufrad kan. Hamzah mufrad Warash dan As-Susi membaca dengan ibdal. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Misalkan seperti itu. Nah, ketika waqaf Imam Hamzah dan Hisham pada lafadz yu'min
Ada nggak di situ? Ada baca ibdal juga. Ada ya, Ada. bacaan ibdal itu di pembahasan wakaf Imam Hamzah dan Hisham bagian yang pertama kemarin. Seperti lafadz mu'minuna ketika diwakafkan. Nah, itu juga Hamzah. Wal yaumil akhir. Nah, ini juga Hamzah. Hamzah pada lam ta'rif ketika wasol berbeda, ketika wakaf juga berbeda. Ini. Kemudian wa bu'ulatuhunna ahaqqu. Ahaqqu ini hamzahnya fi fa'il kalimah, tapi tidak ada permasalahan di sini, tidak ada huruf mat setelahnya. Kalau misalkan ada huruf mat uhaqqu misalkan ya, ini baru nanti ada permasalahan seperti lafadz yu'minuna. Karena ini hamzahnya di fa fi'il kalimat, tapi setelahnya bukan berupa huruf mat. Ketika setelahnya berupa huruf mat, maka hamzah fi fa'il kalimat untuk Warsh dan As-Susi dibaca dengan ibdal. Kemudian in aradu. Nah, ini ada pembahasan juga ini dua hamzah dalam dua kalimat. Sebelumnya berupa huruf sahih mati, setelahnya berupa hamzah yang berupa huruf hidup, maka ada pembahasan as-sakinul mafsul. Nah, ini ya, as-sakinul mafsul atau ya as-sakinul mafsul. In aradu untuk Warsh. Islaha. Ini hamzahnya tidak ada permasalahan di sini, hanya lamnya saja. Selebihnya sudah. Pokoknya kalau banyak hamzah itu perlu ditelisik lagi ya. Ini hamzah pasti ada permasalahan. Ini mulai dari buku yang satu, buku merah. Mulai dari buku yang merah, coba diperhatikan yang hamzah mufrad, hamzah dalam satu kalimat, hamzah dalam dua kalimat, kemudian wakaf Imam Hamzah dan Hisham pada huruf hamzah, dan seterusnya. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Cukup? Cukup? Satu Kak, satu Wanita? lagi Kak. Jelita? Gimana? Satu lagi Kak. Ya. Kalau kan dari kemarin kita ngebahas mutawasithah mutatorifah mulu ya. Maksudnya ada kalimat itu terus. Nah, aku masih agak bingungnya yang mutawasithah itu hamzahnya yang di tengah-tengah kalimat atau di kalimat itu di tengah-tengah kalimat, gimana ya Kak? Bukan di akhir ayat gitu. Ini kan contohnya dah salah satu quru nih. Ini kan di kolom kan bacanya masuknya dia di fi akhir kalimat. Iya. Tapi dia masih di tengah-tengah ayat. Apakah hamzahnya aja yang berlaku? Oh, gitu. Jadi ini pembahasannya kita per kalimat, Jeli, per kalimat. Bukan per ayat ya. Per kalimat. Ketika lafadz quru, nah itu maksudnya kalimat terakhirnya kan hamzah tuh. Nah, yang dimaksudkan mutatorrifah atau akhir kalimat itu hamzah yang berada di akhir kalimat. Jadi kita bahasnya per kalimat-kalimat ya, bukan per ayat langsung gitu. Lah begitupun ketika lafadz syai'ah. Nah, itu kan syai'ah. Lafadz syai'ah itu coba kalau sekilas memang seperti di akhir kalimat. Ya, seperti di akhir kalimat. Padahal setelah hamzah itu ada huruf mat alif. Berarti itu huruf hamzahnya masih di tengah kalimat. Karena huruf akhir kalimatnya itu berupa huruf mat alif. Beda lagi kalau misalkan lafadz syai'un. Nah, syai'un itu hamzahnya paling akhir. Apa beda? Itu disebut dengan mutatorrifah. Kalau hamzahnya di tengah, mutawassithah. Bisa dipahami ya? Iya Kak. Jadi emang walaupun hamzahnya berarti ini intinya bukan bahas per kalimat per ayat banget gitu ya sampai akhir ayat. Dari kemarin kan kita bahasnya per kalimat. Oh, aku mah ya, yu'minun tuh per kalimat juga. Hamzahnya ya Kak. Iya. Peletakan hamzahnya di akhir berarti yang kayak di akhir ya itu mutatorrifah gitu. Ya, peletakan hamzah dalam satu kalimatnya, dalam per kalimatnya itu. Oke. Udah paham Kak Sarah. Makasih Kak. Ya. Ada lagi? Nggak tahu ini apa terlalu bingung. Semoga tercerahkan ya. Amin. Tadi yang mau nanya tuh Kak. Siapa yang mau nanya? Silakan. Oh, Anissa silakan. Ini kan yang syai'ah itu kan tahlilnya berarti pakai lin mahmuz juga ya Kak? Atau gimana? Kan ada yang lafadz syai'ah coba kalau yang rumus dari linul mahmuz atau lafadz syai' itu kan sama ya, Warsh dibaca dengan tawasutul lin wa tulul lin, kemudian hamzah dibaca dengan naql, kemudian bil ibdal sumal idgham, kemudian al-bakun dibaca dengan bit tahqiq. Ya kan? Begitu ya Anissa ya? Rumus dari lafadz syai'. Iya.
Nah, kemudian ketika di wakaf Imam Hamzah dan Hisham yang kemarin kita bahas sama Ibu, lafadz syai'a Hamzah itu membacanya dengan dua wajah, yakni dibaca dengan naql dan dibaca dengan bil ibdal sumal idgham. Berarti sama kan ya Anissa ya? Ya. Sama, kalaupun misalkan sama seperti itu, ya dijadikan satu aja rumusnya. Misalkan Ngambilnya pakai di rumus lafadz syai' saja nggak apa-apa. Kalau misalkan mau menggabungkan, berarti misalkan rumus lafdhu syai' wa waqfu hamzati fi lafdhi syai'. Ya sama aja. Lafadz syai' dan Imam Hamzah mewakafkan pada lafadz syai'. Ya sama. Iya Kak. Berarti itu yang baca ini ya Hamzah, Warash sama Hamzah ya? Iya, Warash tawasutlin wa tululin, kemudian Hamzah dengan naql, kemudian ibdal sumal idgham. Iya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Untuk PR-nya tadi ya, yang wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Itu untuk PR-nya yang minggu depan. Cukup? Mungkin cukup insya Allah ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Cukup ya. Kalaupun misalkan masih ada yang belum difahami atau apa, bisa ditanyakan ke teman-temannya yang mungkin bisa mencerahkan, ataupun kalau misalkan temannya malah nggak mencerahkan, bisa ke Kak Iha juga nggak apa-apa gitu. Mungkin cukup sekian. Kak Iha juga 1:30 ada acara. Nggak apa-apa ya, ini Kak Iha masuknya tadi telat beberapa menit, keluarnya malah lebih kurang banyak ini, nggak apa-apa ya. Yang penting materi sudah tersampaikan dengan baik, teman-teman juga sudah tersampaikan dengan baik, insya Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa diaplikasikan ketika menemukan teks-teks atau ayat-ayat yang baru. Kalau misalkan teman-teman mau cepat bisa pahamnya gitu kan bahasanya, sering mengerjakan ayat karena di situ banyak permasalahan baru yang kita peroleh yang tidak bisa kita belajar dengan hanya sebuah teori. Itu ya. Karena kalau ilmu qiraat itu matang di teori misalkan, tapi kalau praktiknya nihil, nah sama aja. Jadi kita dapat teori, kita praktikkan, teori kita praktikkan. Nanti itu semakin kuat ingatannya. Mungkin cukup sekian dari Kak Iha, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama-sama.